Bab 1. Kebo cantik. Kring. Suara alarm berbunyi nyaring di dalam kamar seorang gadis cantik yang masih setia berada di dalam sebuah selimut tebal. Natara Syakwina, begitulah nama gadis tersebut. Nama yang bagus dan cocok untuknya. Pemilik lesung pipit di kedua pipinya, hidung mancung sedikit bangir, mata bulu dengan manik mata berwarna hazel, terlihat sangat indah dengan bulu mata lentik di masing-masing kelopak matanya. Tara, begitulah teman-teman dekat dan keluarga selalu memanggilnya. Namun, berbeda dengan Rizal, abang satu-satunya gadis tersebut. Rizal memiliki panggilan tersendiri untuk sang adik, yaitu Kebo Cantik. Kenapa? Karena Tara gadis cantik tetapi paling sulit dibangunkan ketika sudah tidur dengan nyenyak, yang Rizal anggap sangat mirip dengan Kebo. Ya, seperti saat inilah contohnya. Suara alarm sudah sejak tadi berbunyi, tetapi dia sama sekali tidak terganggu. Bahkan gadis itu semakin menarik selimutnya dan tidur dengan nyenyak, tidak menghiraukan suara bising yang memenuhi ruang kamarnya yang juga sampai keluar ke kamar Rizal. Hal itu membuat sang abang kesal merasa terganggu. Ini masih pukul 5 pagi, tetapi gadis itu sudah membuat ketenangan pemuda itu terusik. Rizal melangkah keluar kamar menghampiri kamar adik perempuan satu-satunya setelah meletakkan kembali sajadah ke atas nakas. "Hai Kebo," teriak Rizal sambil mengetuk pintu kamar Tara. "Woi, bangun, itu alarm sudah hampir meledak. Lo belum juga bangun-bangun, dasar menyebalkan." Rizal terus mengetuk pintu kamar Tara, tetapi sekeras apapun dan sebesar apapun usahanya, Tara tidak akan terbangun. Jangankan suara Rizal yang terdengar dari luar kamar gadis itu, suara alarm yang bunyinya sampai hampir memenuhi satu rumah pun, Tara masih santai tertidur di dalam sana. Bahkan, gadis itu masih sempat-sempatnya bermimpi indah. Padahal di luar sana, Rizal sudah hampir merobohkan pintu kamarnya. Andai saja Rima, ibu mereka, tidak menghampiri Rizal dan menegur pemuda itu untuk berhenti membuat kekacauan di pagi hari. Rizal mendecak sebal saat Rima menuduhnya demikian. Padahal yang membuat keributan bukan dirinya, tetapi anak kesayangan Rima yang sama sekali tidak terusik oleh suara alarm juga suara Rizal. "Ini masih pagi, Bang. Kamu sudah berulah," protes Rima pada Rizal. Rizal mendengus sebal. "Bukan Rizal yang memulai, Bu," bela Rizal pada dirinya sendiri. "Lalu siapa? Orang dari tadi kamu yang teriak-teriak kayak orang kesetanan gitu. Padahal ini kan masih pagi, gak baik, Bang." Rizal membuang napas kasar. Rima selalu saja begitu, tidak ingin tahu lebih jelas permasalahannya sebelum menyalahkan seseorang. Namun, apa boleh buat, Rizal tidak bisa melakukan apa-apa, sebab Rima adalah ibunya, perempuan pertama yang paling dia sayangi. "Ais, Bu, Rizal gak akan kesetanan kalau Tara bangun dan mematikan alarmnya itu," geram Rizal menahan marah. "Sejak tadi alarmnya berbunyi, tetapi anak itu belum juga bangun-bangun. Suara alarmnya sangat mengganggu, memang dasar Kebo," ketuk Rizal mengusap wajahnya kasar. Memang benar yang dikatakan Rizal, suara alarm milik Tara begitu mengganggu. Sudah tahu gak bisa bangun pagi, malah pasang alarm keras-keras, meresahkan sekali, gerutu Rizal membuat Rima geleng-geleng kepala. "Diamlah, Bang, kan kamu bisa membangunkan adikmu baik-baik, gak usah teriak-teriak gitu, gak baik didengarnya," tegur Rima. "Gimana caranya, Bu?" tanya Rizal putus asa. "Lihat saja itu, suara alarm sebesar itu saja gak buat dia risih. Apalagi Rizal yang harus bicara lemah lembut di luar sini. Ais, bisa-bisa aku mati lemas. Tapi si Kebo belum juga bangun." Rima lagi-lagi hanya menghela napas kasar melihat kelakuan dua anaknya. Satu si pembuat onar, satu lagi si tukang marah.
komplit rasanya, pikir Rima. Iya bang, tapi... Ah, sudahlah Bu, Rizal capek, masih ngantuk juga. Semalam ngerjain tugas larut banget. Jadi sekarang Rizal ngantuk, butuh tidur. Suruh anak kesayangan ibu itu matiin alarmnya segera. Kalau tidak, Rizal bakal dobrak pintunya. Ancam Rizal sambil berteriak di depan kamar adiknya itu. Berharap Tara akan mendengarkannya dan mulai mematikan alarm pengganggu. Setelah mengatakan itu, Rizal kemudian pergi meninggalkan Rima yang masih berdiri di depan kamar Tara. Wanita parubaya itu tetapi masih sangat cantik menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Rizal. Benar-benar anak zaman sekarang ya. Rima kemudian pergi ke kamarnya untuk mengambil kunci cadangan kamar Tara agar bisa membuka pintu kamar dan mematikan alarm milik gadis itu, sekaligus membangunkan anak gadisnya yang kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan seorang gadis. Ada apa? Tanya Damar ayah Tara saat melihat Rima masuk ke dalam kamar dengan terburu-buru. Pria parubaya itu sibuk dengan dasi di tangannya sejak tadi. Istrinya yang selalu memasangkannya pergi mendamaikan sebuah kerusuhan pagi-pagi sekali yang diakibatkan oleh anak kesayangannya sendiri. Biasa ya, Tara, sahutnya santai sambil berjalan ke arah meja riasnya, lalu membuka salah satu laci di sana. Kenapa lagi dia, Bu? Tanya Damar masih sibuk merapikan dasi di lehernya yang sudah berhasil dia pasang dengan susah payah. Masih susah bangun? Tanyanya lagi. Ya, begitulah ya. Rima mengedikan dua bahunya, memilah dan memilih kunci mana yang cocok di kamar Tara. Tapi kali ini kasusnya beda. Lanjutnya meletakkan kembali kunci yang lain setelah menemukan kunci milik Tara. Beda gimana? Tanya Damar penasaran. Ah, nanti Ibu jelasin ya. Aku mau buka pintu kamar Tara dulu. Kalau tidak, bakalan ada perang besar-besaran. Setelah mengatakan itu, Rima pergi meninggalkan Damar yang terbengong mendengar ucapan istrinya itu. Perang besar-besaran? Ulangnya kebingungan. Memang ini tahun berapa? Kenapa harus ada perang lagi? Damar geleng-geleng kepala memikirkan perkataan sang istri. Tidak ingin dibebani dengan hal tersebut, Damar memilih tidak peduli. Mau ada perang kecil atau besar, istrinya mampu menghadapinya. Damar kemudian berjalan ke arah meja rias, lalu mulai menyisir rambutnya rapi. Sementara di kamar tidur Tara, Rima sudah bersiap dengan kunci di tangannya untuk membuka pintu di depannya. Di dalam sana, suara alarm masih terdengar jelas berbunyi hingga keluar, membuat Rima mulai jengah. Rima segera membuka pintu saat kunci berhasil dibuka. Bersamaan dengan itu, suara alarm pun berhenti terdengar, sontak kening Rima mengerut. Helaan napas kasar terdengar dari mulut Rima saat mendapati muka bantal Tara menatapnya bingung. Ada apa, Bu? Tanya Tara dengan suara paro khas bangun tidur, dan raut tanpa dosa membuat Rima mulai kesal. Ibu bobol kamar Tara. Kenapa? Rima mendelik mendapati Tara memberondonginya pertanyaan. Padahal karena gadis itulah Rizal berteriak marah-marah di pagi hari sehingga kepala Rima menjadi pusing karenanya. Namun dengan santainya gadis itu bertanya dengan raut yang menyebalkan, seolah Rimalah yang bersalah karena telah membobol kamarnya. Ih ibu, Tara kan sudah bilang jangan mengganggu privasi Tara. Tara bangkit berdiri di depan ibunya dengan memasang tampang kesal. Ais, ibu, harusnya kamu itu bisa mendengar alarm itu berbunyi dengan keras, lalu kamu bangun dan mematikannya sejak tadi, Tara. Sela Rima cepat dengan nada kesal. Andai kamu tidak memasang alarm dengan suara keras begitu, ibu juga gak akan membobol kamar kamu. Lanjutnya. Apapun alasannya, Tara tidak terima. Tetap saja dia merasa kalau Rima tidak menghargai privasinya. Tidak tahu saja dia, kalau tadi hampir saja pintu kamarnya roboh akibat kelakuan Rizal. Kalau saja Rima tidak
segera menghampiri pemuda itu lalu menegurnya. "Tapi tetap saja Bu, Ibu jangan membobol pintu kamar Tara. Tara nggak suka." Tara mendengus sebal. Rima yang mendengar itu menghela napas kasar. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi menjelaskan kepada Tara kalau Rima tidak sengaja melakukannya. Andai pun Tara tidak membuat onar, dia tidak akan membuka pintu kamar Tara tanpa izin. "Tahulah Tar, Ibu lapar pengen sarapan. Lain kali kalau pasang alarm jangan keras-keras. Kalau perlu khusus kamu saja yang mendengarnya, oke?" Rima berjalan keluar kamar Tara setelah memberikan kunci cadangan ke tangan Tara dengan kasar. Tara hanya menatap kunci di tangannya dan Rima bergantian. Dia bingung ada apa dengan ibunya itu, yang biasanya kalem kepadanya sekarang malah marah-marah tidak jelas. Tara menggaruk kepalanya yang memang sangat gatal akibat dirinya sudah hampir seminggu belum juga keramas. Ya, selain susah bangun, Tara juga sangat rajin merawat rambutnya. Contohnya, dia keramas hanya 1 kali seminggu, atau kalau sedang ingin saja. Tara memang terbilang gadis yang paling jorok sedunia. Tara baru saja selesai mandi dan keramas setelah hampir seminggu tidak keramas membuat kepalanya gatal dan bau. Tara berjalan keluar kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya. Menggunakan handuk kecil, sejak tadi ponselnya berbunyi menandakan ada notifikasi chat yang masuk. Melihat ponselnya menyala, Tara berjalan menghampiri meja belajarnya di mana ponsel miliknya diletakkan semalam di sana. Pesan dari Nina, sahabatnya masuk hampir 10 selama beberapa jam yang lalu dan hampir 20 panggilan tak terjawab dari Nina membuat kening Tara mengerut. Panggilan telepon dari Nina masuk saat Tara baru saja ingin membuka dan membalas pesan dari sahabatnya itu. Sehingga urung Tara membukanya dan lebih memilih mengangkat telepon Nina. "Astaga Tara, lo dari mana saja ha? Baru buka HP." Suara Nina begitu melengking di seberang sana membuat telinga Tara sampai berdengung. Tara mendengus sebal, baru saja mengangkat telepon tapi sudah mendapatkan top bonus seperti barusan, membuat Tara jengkel pada Nina. "Buset dah ini anak, bisa gak sih lo gak usah teriak-teriak, kuping gue sakit tahu." Protes Tara setelah menjauhkan ponselnya sebentar dari telinganya yang terasa sakit akibat suara Nina. "Aduh, Tara yang cantik dan imut sejagat raya, gue gak bakalan kayak gini kalau lo angkat telepon dan chat dari gue sejak tadi." Suara Nina terdengar ketus di seberang sana. "Memang ada apa sih? Heboh banget," gerutu Tara. Terdengar helaan napas dari Nina di seberang sana. Kening Tara mengerut mendapati Nina yang begitu antusias menelponnya sampai berpuluh-puluh panggilan di pagi hari. Padahal sahabatnya itu tahu kalau Tara di jam segitu masih tertidur dan belum juga memainkan ponsel. "Astaga ini anak, apa lo lupa ha? Hari ini kita ada lomba cerdas cermat di sekolah Nusa Bangsa. Sebentar lagi lombanya dimulai dan lo masih di rumah bilang gue heboh." Mata Tara terbelalak kaget mendengar penjelasan Nina. Sekarang dia baru ingat kalau hari ini ada lomba cerdas cermat antara sekolah. Tara melupakan itu sementara dia salah satu pesertanya. Padahal semalam sudah menyetel alarm agar bisa bangun pagi untuk bersiap mengikuti lomba. Entah kenapa Tara bisa melupakan ini. Padahal hal ini yang kemarin-kemarin dia tunggu. Mungkin karena Rima, ibunya yang membobol kamarnya lah sampai membuat ingatan Tara tentang lomba buyar. Tanpa mengatakan sepatah kata atau sekadar salam penutup, Tara dengan segera mematikan sambungan telepon. Telepon Nina, lalu gegas bersiap untuk segera berangkat ke sekolah. Tidak butuh waktu lama untuk Tara selesai memakai seragam sekolah dan segala perlengkapan yang ada. Tara berlari keluar kamar tanpa melihat dirinya di kaca untuk memastikan penampilannya saat ini sudah rapi dan benar. Gadis itu dengan tergesa-gesa keluar kamar sambil menenteng tas sekolahnya. Karena terburu-buru, dia sampai menabrak Rizal abangnya yang juga baru keluar kamar hendak ke ruang makan.
Ya Allah Kebo, ada apa sih? Rusuh banget. Rizal menatap Tara dengan kesal. Bagaimana tidak, gadis itu sudah membuatnya marah dan emosi 2 kali. Pertama saat alarmnya mengusik ketenangan Rizal di pagi tadi. Dan kedua, sekarang yang hampir membuat laptop dan ponsel Rizal jatuh andai saja pemuda itu tidak memegangnya dengan erat. Semua itu karena Tara berlari tanpa memperhatikan sekitar sehingga menabrak Rizal. Astaga bang, maaf, Tara nggak sengaja. Tara terlihat gelisah membuat Rizal mengerutkan kening. Cek, emang ada apa sih? Lari-lari nggak jelas kayak gitu, hampir saja lo buat laptop gue hancur tadi. Protes Rizal. Iya bang, maaf. Tara menghela napas kasar. Tara nggak sengaja. Rizal memperhatikan Tara dari atas hingga ke ujung kaki. Ada yang berbeda dari adiknya hari ini, tapi tidak tahu apa. Di saat Rizal sudah menyadarinya dan ingin menegur Tara, tiba-tiba saja gadis itu pergi meninggalkannya. Kebo, itu kamu. Aduh bang, nanti saja berantemnya. Tara nggak ada waktu. Teriak Tara berlari keluar, tidak memedulikan Rizal yang terus ingin memberitahunya sesuatu. Astaga, itu kamu. Rizal tidak lagi melanjutkan kalimatnya saat melihat Tara menghilang di balik pintu. Rizal membuang napas kasar sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan adiknya itu. Punya adik satu-satunya perempuan lagi, akan tetapi kelakuannya sangat menjengkelkan, yang kadang membuat Rizal naik darah. Bab